Dan bagian daripada sunat-sunat wakat itulah salat sunat tarawih yang kita lakukan setelah sembahyang Isya di bulan Ramadan. Wahia isruna rakaatan, dan dia salat tarawih itu adalah 20 rakaat. Bi asyri taslimatin, dengan 10 kali salam, dan 10 kali salam. Fi kulli lailatin min Ramadan, pada setiap malam daripada bulan Ramadan. Li khabarin, karena khabar man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, siapa saja yang melaksanakan qiyamul lail berdasarkan iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, niscaya diampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Wa yajibu taslimu min kulli raka'atain, dan wajib salam dari setiap 2 rakaat. Wajib salam daripada setiap 2 rakaat. Falau shalla arba'an minha, maka jikalau dia melakukan 4 rakaat daripada salat tarawih itu bitaslimatin, dengan 1 kali salam, lam tasihha, tidak sah. Bi khilafi sunnati zuhri, berbeda dengan salat sunat zuhur 4 rakaat 1 kali salam, wal asri, dan sunat qabla asar 4 rakaat sekali salam, wad duha, dan salat sunat duha 4 rakaat sekali salam tidak mengapa, wal witri, begitu juga salat sunat bagian daripada witri 4 rakaat kemudian 3 jadi 7. Wa yunwa biha at-tarawihu, dan diniatkan dengannya salat tarawih au qiyam Ramadan, atau laksanakan qiyam Ramadan. Wa fi'luha awalal waqti, dan melaksanakan akan salat tarawih itu di awal waktu, begitu selesai salat Isya langsung lakukan. Afdalu min fi'liha asna'ahu, yaitu lebih afdol daripada melakukannya di tengah-tengahnya, tengah malam, ba'da naumi, setelah tidur. Khilafan lima wahamahu al-Halimi, berbeda dengan apa yang disangka oleh Imam Al-Halimi. Wasumiyat tarawihu, dan dinamakan dia dengan nama salat tarawih li'annahu kanu yastarihuna, karena bahwa mereka itu adalah melakukan dia secara istirahat, pelan-pelan. Lituli qiyamihim, karena panjang masa berdiri mereka. Ba'da kulli taslimatain, setelah setiap 2 kali salam. Wasirul isrina, dan rahasia daripada 20 itu apa? Anna rawatibal muakkadati, bahwasanya salat sunat rawatib yang muakkad fi ghairi Ramadhan, pada selain daripada Ramadan, asrun, sebanyak 10. Fadu'ifat bihi, maka dilipat gandakan padanya pada bulan Ramadan. Li'annahu waktu jiddin, karena bahwasanya bulan Ramadan itu waktu bersungguh-sungguh. Wa tashmirin, dan waktu terus menerus. Wa takririn, dan berulang-ulang. Wa takriru kul huwallahu ahad talatan fir raka'atil akhirati, dan mengulang-ulangi 3 kali kul huwallahu ahad pada setiap rakaat al-akhirah, yang akhir rakaatnya daripada rakaat-rakaatnya itu, bid'atun, termasuk dia yang bid'ah. Gairu hasanatin, tidak bagus. Li'anna fihi ikhlalan bisunnati, karena bahwasanya dia merupakan suatu pencitraan dengan sunnah. Kama aftabihi syekhuna, sebagaimana telah menfatwakan dengannya oleh syekhuna. Dan ini tentang masalah salat sunat tarawih. Di zaman Rasulullah dinara istilah tarawih. Zaman Abu Bakar Siddiq dinara istilah tarawih. Syiarah hanya qiyamul lail. Niki pun mumparit
secara menyendiri-menyendiri. Para sahabat memang mensalatkan ia di masjid. Sekian banyak semasjid nikah pada yang nyendiri-nyendiri doang. Sampai lek waktu Khalifah Abu Bakar Siddiq. Mara nikah dan terangkat Umar bin Khattab jadi khalifah, maka Umar bin Khattab nyerbinan sekian banyak jamaah ni masa sekedar pada menyendiri-nyendiri doang. Akhirnya coba berijtihad Umar bin Khattab. Ada disuruh salah satu sahabat menurut satu riwayat Abu Ubaidah pelingin bersilat jadi imam pimpin jamaah melakukan salat sunat tarawih. Akhirnya setelah melaksana 20 rakaat si Umar bin Khattab kanca para sahabat selain nikah waktu awal kekhalifahan beliau. Menurut pandangan Umar bin Khattab sangat soleh. Yang tidak bahasa ni'matil bid'atu bid'ati hadhihi. Bid'ah si paling bagus adalah bid'ah ni. Artinya upaya ijtihad Umar bin Khattab ini merupakan bagian daripada suatu ciptaan daripada Umar bin Khattab, tetap nak anggap ya bid'ah lagu merupakan bid'ah sana. Walaupun Umar nikah Rasulullah berbahasa, Nabi bahasan beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Wajib alaikum niki isim fi'il amr bermakna ilzamun. Wajib pada turut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelah aku. Sande tiang peluru mengatakan Rasulullah berturut dan Arab balu rakaat kita salat tarawih. Berarti pengikutan Rasulullah tiang pelungguh tidak sempurna. Karena apa? Karena tiang pelungguh hanya mengikuti setengah. Sedangkan apabila tiang pelungguh sekaligus ikuti ijtihad sahabat, sempurnalah tiang pelungguh mengikuti Rasulullah SAW. Karena beliau yang mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Wajib pada turut sunnahku. Waw naniki waw mutlaqil jam'i. Arti mutlaqil jam'i ini tidak boleh terpisah. Pengikutan tiang pelungguh terhadap sunnah Rasul dan sunnah para sahabat, sunnah para khulafa'ur rasyidin tidak boleh terpisah. Apabila tiang pelungguh pisah ia dengan mengikuti Rasulullah atau ikut jadi ikuti ini masukkan aja sahabat atau khulafa'ur rasyidin berijtihad. Nah inilah termasuk suatu su'ul adab. Su'ul adab sekaligus kepada Rasulullah. Su'ul adab ini lebih jahat daripada Nabi, daripada sekedar mengatakan menegakkan sunnah Rasul SAW. Jadi oleh sebab inilah para ulama salafus saleh dengan adab yang begitu tinggi, maka jangankan sampai khulafa'ur rasyidin, sahabat sini jadi khulafa'ur rasyidin pun tetap dijunjung tinggi marantan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, para ulama-ulama kalangan sahabat muda. Ulama-ulama muda dari kalangan sahabat isi balik kaca para tabi'in berijtihad sehingga antara niki marantan sita terangan bahwa pelaksanaan salat tarawih 2 rakaat niki adalah merupakan hasil ijtihad daripada Umar bin Khattab untuk menjadikan ia 20 rakaat. Nabi sebab sehingga Umar bin Khattab ingin membiasakan para sahabat termasuk yang pelungguh sebagai kaum mukmin umat daripada beliau, umat Nabi Muhammad SAW, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan sampai kepada malam-malam Lailatul Qadar dan duduk bahkan bulan Ramadan. Kadang-kadang timbul dibenturkan antara Nabi
luwe lagu semenda sekedi lagu suwe. Nah ini kan seringkali dibenturkan. Luwe misalnya ini 20 rakaat lagu ada semenda, sekedi lagu suwe, balu rakaat lagu suwe. Mbe yang lebih abdal. Nah ini benturan-benturan semacam ini seharusnya tidak perlu ada dalam agama Tiang Pelunggu. Ya, yang namanya nominasi, nominal ini tetap yang nominal ini lebih bagus. Kemudian suwe tidak menjadi syarat bahwa bagusnya ini, karena suwe ini boleh jadi tidak khusyuk. Ketidakhusyuan ini sangat rentan ketika suwe tetapi tidak khusyuk. Oleh sebab nikah yang penting adalah berembe tiang pelunggu, lamun tiang pelunggu salat mesa ya silakan luwe timpal suwe. Boleh jadi laun kan lamun mesa para penghafal Al-Quran mentargetkan 1 rakaat 1 juz, sehingga 20 rakaat 20 juz, 20 rakaat 20 juz tambah 23 rakaat jadi 23 juz. Ini adalah tergantung daripada situasi dan kondisi. Lamun para hafiz misalnya, selapun para hafiz sekaligus murajaah nih kan, kalis murajaah 1 juz 1 rakaat akan jadi sebagai murajaah, akan sangat melekat di dalam ingatan. Dan ini tergantung daripada situasi. Lamun masyarakat umum ya tidak sampai menyakiti masyarakat umum dengan walaupun dengan salah. Karena nanti terjadi kasus ini kata di waktu Muaz bin Jabal memimpin jamaah pelo surat baca ini. Salah satu daripada sahabat Nabi kelelahan nganjeng telapuran para Rasulullah SAW. Nabi bahasa Rasulullah, patanun anta ya Muaz, patanun anta ya Muaz. Berkali-kali Rasulullah kata patanun. Jadi patan ini merupakan segat mubalaghah. Patan pada marah Allah fa'al lima turid Allamul ghuyub. Niki sekat mubalaghah, artinya sangat sempat memfitnah antara Muaz. Sangat sempat memfitnah antara Muaz. Sangat sempat memfitnah. Seolah-olah laun kan masyarakat para aku ngajar tenunitan ngimamin jamaah. Jadi ngeluntan. Jadi Rasulullah SAW memang sangat ngerai keadaan daripada masyarakat berbeda-beda. Nah, justru Rasulullah SAW bahasa yassiru wala tu'assiru, pada pemolah masyarakat dan pada persulit asal Rasulullah SAW. Nah, lantaran nikalah karena karakter masyarakat berbeda-beda, maka tiang pelungguh misalnya dalam sebuah jamaah ini kan berbeda karakter. Arah si sangat khusyuk, arah si sangat kuat, arah si sangat lemah. Sehingga dalam kasus perbedaan pendapat antara Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab doang, maka Rasulullah selalu menetralisir masalah ini dalam soal salat sunat witir. Abu Bakar mengatakan ya sebelum tidur, sedangkan Umar bin Khattab laun akhir malam. Sampailah kabar ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan apa? Benar, Umar bin Khattab benar, Abu Bakar Siddiq benar. Abu Bakar Siddiq dia pede terhadap dirinya isi genbau bangun di akhir malam, maka silahkan laksana ya sebelum tidur. Ini terdukung isi Abdullah bin Abbas. Sedangkan Umar bin Khattab tak anggap Rasulullah kuat dan percaya diri untuk bangun di akhir malam melakukan salat sunat witir. Terdukung si Ali bin Abi Thalib. Nah, ini artinya Nabi, artinya sangat potensial baik Rasulullah masih hidup ataupun Nabi lagi sepertinggal Rasulullah SAW. Perbedaan pendapat antara sahabat ini merupakan suatu hal yang wajar. Sindik kagum memang berpecah. Namun ikhtilaf, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Betul, ikhtilaf ummati rahmaniki, perbedaan pendapat umat merupakan rahmat. Isi dekna genbau indah di Rasulullah adalah perpecahan. Perpecahan adalah iftiraq.
Jadi kemudian kecuali jadi terlaksana 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila tiang perlu laksana 4 rakaat sekali salam, lam tasihha, tidak sah. Lam tasihha, tidak sah. Karena para ini khilalus sunnah, para ini menciderai sunnah. Karena sunnah di zaman Rasulullah SAW soal pelaksanaan ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kecuali berbeda kanca sunat qabliyah zuhur, sunat ba'diyah zuhur, 4 rakaat sekali salam. Ba'diyah zuhur 4 rakaat sekali salam. Qabliyah asar 4 rakaat sekali salam. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih riwayat daripada sanad Aisyah ini. Ya tahu beda ini antara Abdullah bin Mas'ud timpal Aisyah. Aisyah mensanadkan bahwa Rasulullah SAW mulazamah 4 rakaat sebelum zuhur 1 salam, 4 rakaat setelah zuhur 1 salam, 4 rakaat sebelum asar 1 salam. Kemudian Abdul Mas'ud jana kebetulan si serminan Rasulullah selalu Abdul Mas'ud niki di saat Rasulullah taiki perkat keteluan pada datang. Yang diriwayatan 2 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, dan 2 rakaat qabla asar. Padahal Rasulullah mengatakan man hafaza 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 rakaatin ba'da zuhri wa qabla rakaatin qabla al-asri haramallahu jasadahu anin nar. Saya memelihara ini mulazamah terus menerus istiqomah. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, maka keharaman kulitnya dikelentur api neraka. Nah ini yang disebut dalam hal ini bi khilafi sunnati zuhri wal asri wal duha wal witri. Berbeda dengan pelaksanaan qabliyah zuhur 4 rakaat sekali salam. Kemudian ba'diyah zuhur 4 rakaat sekali salam. Qabliyah asar 4 rakaat sekali salam. Duha 4 rakaat sekali salam silahkan. Kemudian sebagian daripada witir 4 rakaat sekali salam. 4 rakaat sekali salam silahkan. Wa yunwa biha at-tarawih, dan niatkan dengannya salat tarawih. Atau qiyam Ramadan, atau qiyam Ramadan. Wa ba'luha awalal waqti afdalu, dan melakukan akan salat tarawih itu di awal waktu, artinya setelah salat isya langsung. Afdalu min fa'liha asna'ahu, lebih afdal daripada melakukannya di tengah malam, ba'dan naum, setelah tidur. Jadi lamun mele ya tarawih dulu selesai, istirahat, kemudian bangun untuk salat tahajud dengan ketentuan bahwa salat tahajud dilakukan setelah tidur lewat jam 12. Lamun kelakuan setelah tidur lagu iman jam 12, maka tetap paran hanya qiyamul lail. Ataupun lewat jam 12 lagu lewat tidur, qiyamul lail dan paranin tahajud, karena tahajud ini adalah setelah tidur. Wa minal laili fatahajjat bihina filatallah asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmudan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala aw qiyam Ramadan, yaitu berniat usalli sunnat at-tarawih raka'ataini mustaqbil al-qiblati imaman lillahi ta'ala atau ma'muman lillahi ta'ala. Sajaku berniat melaksanakan salat sunat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat, jadi imam atau mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Atau qiyami Ramadan, atau bau berniat usolli sunnata qiyami Ramadan. Anten takyin, karena salah satu daripada sarah satniyah ini adalah anten takyin, kasat taruh takyin. Kecuali lamun ditemui ikuti salaful a'immah, anak arak kasat taruh takyin. Saya mengatakan banyak dan gampang-gampangan. Yang penting badan mangan zuhur. Kalau mangan zuhur akan yang berniat zuhur, mangan zuhur. Mangan asar misalnya berniat wal mangan asar. Dinara aran istilah kasat taruh ta'yin. Padahal itu merupakan suatu persyaratan daripada niat. Beliau rukun niat itu.
Kemudian au qiyam Ramadan, ta'yin ni qiyam Ramadan. Lamun dia ta'yin jadi salat sunat mutlak. Lamun salat mutlak kan sholli rakaatain sunatan lillahi ta'ala, salat sunat mutlak. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala di annahum kanu Allah wa fi'luha awal waqtin afdalu min fi'liha asna'ahu ba'da naumi. Mengerjakan salat sunat tarawih itu langsung di awal waktu setelah salat isya itu lebih afdal daripada melakukannya di malam setelah tidur. Khilafan lima wahamahu al-Halimi, berbeda bagi apa yang telah disangka oleh Imam Al-Halimi. Ada sebuah imam, sebuah ulama memang karena sebaru ini memang ulama berbeda pendapat.